Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romzatul Widat, Magister Ekonomi. Saya dosen di program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid. Tujuan membuat video ini merupakan dokumentasi unjuk kerja bidang pengajaran dalam rangka pelaksanaan sertifikasi dosen. Saya Romzatul Widat, Magister Ekonomi dengan NIDN 0705089401 dengan jabatan fungsional yaitu asisten ahli. Saya mengampu di bidang keahlian pembiayaan mikro syariah di prodi Perbankan Syariah, dan saya telah mengajar mata kuliah ini selama 3 semester, yaitu pada semester genap tahun akademik 2023-2024 dan di semester genap di tahun akademik 2024-2025 dan di tahun akademik 2025-2026 di program studi Perbankan Syariah. Mata kuliah yang saya sampaikan pada kali ini adalah pembiayaan mikro syariah, kode MK yaitu MKU 110627 dengan jumlah SKS 3 pada pertemuan ke-8 dan materi RPS nomor 7. Capaian pembelajaran yang dituju pada sesi ini adalah mahasiswa memahami macam-macam akad dalam pembiayaan mikro syariah, seperti akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad ijarah, akad IMBT, akad salam, akad istisna, dan akad qard. Pada pertemuan ini, saya menggunakan metode ceramah interaktif karena materi ini merupakan konsep dasar yang harus dipahami mahasiswa sebelum menganalisis kasus-kasus pembiayaan syariah. Untuk mendukung keterlibatan aktif mahasiswa, saya akan menerapkan strategi interaksi melalui tanya jawab, diskusi, dan pemberian pertanyaan pemantik dengan menggunakan media presentasi PowerPoint, studi kasus sederhana, serta papan tulis. Melalui strategi ini, mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tapi juga didorong untuk mengemukakan pendapat, menganalisis perbedaan setiap akad, dan mengaitkannya dengan praktik pembiayaan mikro syariah di lembaga keuangan syariah. Untuk mengukur ketercapaiannya pembelajaran, saya akan melakukan asesmen berupa tanya jawab dengan instrumen soal yang menilai indikator akad-akad pembiayaan mikro syariah. Umpan balik akan saya sampaikan secara lisan agar mahasiswa dapat mengetahui capaian belajarnya. Selanjutnya, saya akan langsung memulai proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Kalau semua mulai dengan saya ya. Ini dalam pembangunan pembiayaan mikro syariah. Ya, ini dalam syaratnya ada di dalam pembiayaan mikro syariah. Sebelum melakukan materi, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu bukan materi. Kalau pada hari ini mengerjakan bukannya alhamdulillah. Oke.
Lanjut akan ya. Akan ya. Dijawabin tadi lo gaya itu ada lagi masuk dalam mudah bantu faedah tadi mengapalah Mira tadi lo ngaji waktu mana sakit lo lagi ada nanti lah tidak dari ini tidak baik tidak nanti saja menghadapi dua hero permainan tadi dulu pengalian tadi dulu main dia kita Sama-sama, adik. Kemudian, adik bu. Sama-sama, adik bu. Itu dia, dia, sudah. Tentu, kalau dari itu dalam PTS dari itu undang-undang kata-kata dalam penggunaan itu terus ada iya betul. Iya, ingat tidak? Apa itu pembelian syariah? Ya, dalam pembelian syariah itu ada beberapa akad. Ya, ada beberapa akad. Kemudian apa sih? Kenapa ada akad di dalam pembelian syariah? Apa yang melatar pembiayaan syariah? Akad ini latar belakang dari jadi dalam pembelian syariah akad adalah perjanjian atau kesepakatan. Ya, itu dengan akad. Sama hanya menggunakan nikah. Ya, menggunakan nikah karena itu sebuah perjanjian. Ini akad setelah di dalamnya ada beberapa akad dalam pembelian syariah. Akad menjadi dasar dalam transaksi sehingga tidak punya hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga. Sedangkan pembiayaan syariah ini menggunakan sistem bagi hasil menggunakan akad. Ya, kenapa? Untuk menghindari riba, jadi itu riba itu sama seperti bunga di dalam lembaga konvensional. Kemudian ada borol, tidak jelaskan. Kemudian ada hasil atau perjudian. Lanjut ya. Mengapa harus menggunakan? Bayangkan saja kita misalkan seorang pengusaha, seorang pengusaha. Kita mau mengembangkan usaha kita membutuhkan dana 100 juta. Mau dapat dari mana? 100 juta ini. Masa kita mau pinjam tetangga? Tidak mungkin sebanyak ini. Ya kan? Ya. Kita harus pergi ke lembaga keuangan
pembiayaan, karena ada pembiayaan. Pembiayaan itu apa? Ya. Kemudian di dalam lembaga keuangan kita akan bertemu dengan akad-akad. Ya, jadi di dalam lembaga keuangan syariah itu ada beberapa akad. Tergantung kita mau menggunakan akad apa sesuai dengan kebutuhan kita. Kita menggunakan dana 100 juta untuk apa? Menggunakan usaha kita. Kita mengajukan pembiayaan. Gitu ya, paham? Nah, apa saja akad-akad dalam pembiayaan selesai itu? Yang pertama ada akad muamalah, itu akad jual beli. Contoh kasusnya, misalkan contohnya, cara mengenalnya bela, misalkan bela pengusaha frozen food, ya, frozen food. Frozen food berarti untuk apa? Kulkas freezer, ya, kulkas freezer. Tapi bela ini kurang dana, contohnya, ya, misalkan kurang dana. Jadi gimana? Kita bela ini harus mengajukan pembiayaan ke mana? Untuk pembiayaan, ya, atau untuk membeli seperti misalkan menggunakan akad muamalah. Apa akad muamalah? Dan juga akad jual beli. Akad jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah keuntungan atau marginnya yang disepakati bersama. Misalkan bela menggunakan akad muamalah, ya. Bela kemudian dari pihak bank ini membeli freezer. Bela bilang menyampaikan kalau bela ini membutuhkan freezer. Ya, ternyata freezernya itu harganya 5 juta. Dan saya tidak punya uang 5 juta. Maka mengatakan apa? Benar pembiayaan. Ya, misalnya harganya 5 juta, ya, 5 juta. Kemudian, oke, baik Pak, akan saya akan saya berikan kulkas freezernya, tapi nanti saya akan jual ke sampean seharga 5.500.000. Ya, jadi 5.500.000. Berarti marginnya berapa? 500.000. Nah, ini disebut dengan margin. Ya, jadi dari awal sampai akhir harganya tetap sama, yaitu 5.500.000. Dengan cara apa bayarnya? Dengan cara dicicil, ya, sampai lunas. Baru itu sudah beli tempat bela, akan beli. Jadi harus ada hubungan juga. Saya sudah beli, ya. Nah, ini tidak berubah, katanya tetap harganya 5.500.000 walaupun dicicil. Beda dengan kalau menggunakan konvensional, kalau menggunakan bunga, karena bunga itu bisa berubah-ubah. Itu bedanya, ya. Kalau margin itu tetap sudah dari awal sampai akhir, ya. Paham ya? Ya, sampai di sini. Ya, nanti ya. Kemudian ada kata mudharabah. Apa mudharabah? Berarti apa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan berarti ini dalam akad mudharabah ini hanya lembaga keuangan yang mengeluarkan modal. Ya, ada ya. Jadi kalau semuanya dibagi sesuai dengan kesepakatan, apabila usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian sudah ditanggung oleh siapa? Pemilik modal atau lembaga keuangan. Jadi itu murni hasil modalnya dari mana? Dari lembaga keuangan, ya. Contohnya akan mudharabah. Ada seorang yang mau mengajukan pembiayaan juga, maka akan mudharabah, misalkan. Kemudian
gitu. Kemudian pengolahannya 60%, karena kan mengolah lebih capek daripada hanya nyambung aja ya. Jadi itu lebih banyak gitu. Kejadiannya begini, ini tidak boleh berubah sudah paten ini. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya dari ini. Jadi saya kesepakatan 50 dapat juga. Jadi kesepakatan tidak boleh ada tugasan dengan mudorobah. Jadi full kalau ada kerugian full ditanggung oleh apa? Oleh pemilik. Ya, ya. Kemudian ada akad musyawarah. Nah, akad musyawarah ini sama-sama kerja apa? Di awalnya. Kerja sama modal, sama-sama lebih hasil juga, ya. Tapi bedanya kalau ini yang apa? Musyawarah ini sama apa? Pemilik modal ya. Pemilik modal dan pengelola itu sama-sama mengeluarkan modal, ya. Jadi akan bersama di mana kalau kita itu sama-sama modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal ya. Jadi misalkan lebih banyak A daripada B modalnya, kemudian kerugian dibagi siapa? Keuntungan ya, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan juga. Kemudian sesuai dengan kesepakatan ya, namanya juga akad ya. Jadi tidak boleh ada yang mungkin salah satunya ya. Jadi harus sama-sama rela, sama dalam hukum. Jadi ya, kemudian ada akad dijawab. Apa akad dijawab? Dijawab adalah akad sewa menyewa satu barang atau jasa. Jadi dalam akad ini pemilikan barang berada pada lembaga keuangan, sedangkan nasabah hanya memperoleh hak untuk menggunakannya. Bedalah bukan apa namanya bu? Trigger, misalkan ya. Tapi akadnya menggunakan akad dijawab, bukan akad mengubah tadi. Kalau akad mengubah itu, ya ini akad dijawab, berarti hanya menggunakan manfaatnya saja. Kalau kita membeli untuk mencetak sesuatu, untuk buku atau mencetak apapun vaksin misalkan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan akad dijawab, otomatis mesinnya itu akan kita beli siapa? Lembaga keuangan, bukan milik kita, gitu ya? Ya. Ini juga akan dijawab juga, ya. Akan sewa juga, tapi menjadi hak milik. Beda dengan jawab yang barusan, jawab biasa, ya. Ini akan dijawab misalnya di IMBT. Ini adalah sewa yang dilakukan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa. Awalnya barang itu disewa, kemudian setelah masa sewa selesai, barang itu menjadi sesuai dengan kesepakatan. Nah, ya, jadi sesuai dengan kesepakatan di awal. Mau menggunakan kata apa? Ya, paham? Kemudian ada akad salam. Akad salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Ya. Contohnya kayak petani. Ya. Petani mau menanam padi, kemudian mau dijual. Kemudian langsung menanam padi. Kita kebiayaan menggunakan akad salam. Kemudian tahun depan yang langsung diberikan kepada siapa? Keuangan, ya. Yang akan salam ini di Dobri juga ada ya, jadi. Nah, ini akan kita ini akan memesan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu, baru sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Kayak PO ya. PO ya apa? PO itu. PO ya. Hanya apa? Supaya saya mintakan mau beli kerudung. Jadi harus ditentukan dulu. Bentuknya seperti apa? Baru dibayar ya. Paham ya? Kemudian ada akad kos ya. Akad kos ini, akad kos yaitu akad pinjaman berkelanjutan tanpa mengambil keuntungan ya.
Kemudian lembaga keuangan memberikan pembiayaan nasabah untuk mengembalikan berita kekayaan. Ini saja. Paham ya? Jadi kesimpulannya dalam akad ini, akad dalam pembiayaan mikro ini merupakan pondasi utama ya untuk membedakan sistem keuangan ya dengan sistem konvensional. Jadi setiap akad itu memiliki tujuan dan mekanisme sendiri ya, serta karakteristik yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Artinya tadi perubahan digunakan untuk pembelian barang. Kalau misalkan kita lakukan pembelian barang, kita punya uang, supaya kita membeli ke lembaga keuangan. Ya, tadi yang dilakukan. Kemudian ada persyaratan ini sama-sama bersama berbasis bagi hati. Kemudian dijawab dari KDT untuk pemanfaatan aset banyak. Sarannya itu untuk biaya untuk bersih. Kemudian apa untuk memang menjadikan. Apa ada pertanyaan dari sini? Ya, pada pertanyaan. Saya Bu, oke, tentang di akan orang ya kan kalau misalkan ada kelalaian dari salah satu pengelola, jadi siapa yang akan menanggung dari klien? Nah, kalau misalkan ada terima kasih ya mengajar akan berubah, nanti tertulis apabila usaha mengurangi kerugian bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian modal namun ada pemilik ya. Sedangkan pertanyaan kita, kalau misalkan ada kelalaian dari pihak pengelola, misalkan dananya menggunakan pinjam coba mereka akan berubah niatnya untuk usaha, tapi uangnya digunakan untuk foya-foya. Itu apa? Bentuk dari kelalaian siapa? Pengelola ya. Nah itu berarti ditanggung oleh pengelola sendiri. Pengelola itu harus tanggung jawab, gitu ya. Nah itu tanggung jawab atas modal yang sudah diberikan oleh lembaga keuangan. Karena memang asetnya menggunakan apa? Pengelola, ya. Paham ya? Apa ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Ya. Oke, kalau kita nanti ada ya di resume ya, lihat untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih seluruhnya. Saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.